Pada Januari sampai dengan September 2020, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik terus berlanjut akibat resiko pandemi global. Secara umum, pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang signifikan terhadap ketahanan dan kinerja intermediasi sistem keuangan Indonesia. Berbagai respons kebijakan sebagai bauran kebijakan nasional serta bauran kebijakan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas sistem keuangan selama semester 1 2020. Pandemi COVID-19 mendorong investor melakukan rebalancing portofolio dengan menjual aset berisiko dan beralih ke jenis aset yang lebih aman. Pembatasan aktivitas ekonomi menimbulkan penurunan permintaan global dan terhambatnya suplai bahan baku yang pada akhirnya menekan profitabilitas dan kemampuan bayar korporasi. Bertahannya kinerja korporasi, termasuk UMKM, berdampak pada penyerapan lapangan pekerjaan dan penghasilan sektor rumah tangga, terutama kelompok menengah ke bawah. Berbagai upaya dilakukan rumah tangga dalam menghadapi ketidakpastian, antara lain penurunan konsumsi atas ekspektasi turunnya penghasilan, meningkatkan porsi simpanan untuk dijadikan bantalan dalam berjaga-jaga. Selanjutnya, penurunan kinerja korporasi dan rumah tangga tersebut meningkatkan resiko kredit perbankan di semester 1 2020 di level yang masih terkendali. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian extraordinary sebagai langkah forward-looking untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan extraordinary, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, otoritas keuangan bersinergi melakukan bauran kebijakan nasional untuk menopang sektor real dan sektor keuangan di tengah dampak pandemi COVID-19. Bank Indonesia mengeluarkan bauran kebijakan sebagai upaya untuk memitigasi risiko di sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan sejalan dengan bauran kebijakan nasional. Kebijakan makroprudensial ini bersama-sama dengan kebijakan moneter dalam kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga ketahanan dan mendorong intermediasi. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang akomodatif ditujukan untuk memperkuat ketahanan dan mendukung intermediasi. Sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antara Bank Indonesia dengan otoritas lain, baik domestik maupun internasional, terus dilakukan. Perekonomian global diperkirakan membaik pada semester 2 2020 seiring berkurangnya penyebaran pandemi COVID-19 dan respons kebijakan otoritas berbagai negara. Meskipun demikian, ketidakpastian pasar keuangan global diperkirakan masih tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi masih tingginya ketidakpastian tersebut antara lain kekhawatiran terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan perekonomian global, dan berlanjutnya tensi geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok. Perekonomian domestik diperkirakan membaik. Stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkirakan semakin terjaga seiring meredanya tekanan global dan domestik. Aktivitas korporasi diperkirakan meningkat meski masih terbatas seiring dimulainya kembali aktivitas dunia usaha. Ekspektasi perbaikan perekonomian yang diikuti dengan berkurangnya tekanan sektor real berdampak positif pada kinerja institusi keuangan, termasuk perbankan. Hal ini didukung keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional, antara lain restrukturisasi kredit. Kedepan, pertumbuhan intermediasi perbankan diperkirakan mulai membaik meski masih terbatas,
seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik. Ke depan, Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial akomodatif pada 2020 bertujuan menjaga ketahanan sistem keuangan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi dengan memperkuat pembiayaan. Bank Indonesia akan terus mengakselerasi pembiayaan melalui dukungan keuangan inklusif. Hal ini dilakukan melalui penguatan ketahanan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, dilengkapi dengan pendalaman pasar keuangan, serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ke depan, koordinasi kebijakan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia mempersembahkan kajian stabilitas keuangan.